Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini saya berikan tema yaitu hidup diproses dalam pimpinan Tuhan, yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian: "Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Ya, dari perenungan ini saya mau bawa kita belajar untuk di dalam kehidupan ini ternyata Tuhan menginginkan yang namanya proses iman yang semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang berpikir bahwa kalau saya menjadi orang percaya, maka saya akan merasakan bagaimana berkat Tuhan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, maka saya akan merasakan banyak mujizat Tuhan. Karena memang tidak sedikit di dalam Alkitab ada janji berkat dan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Dan itu tidak salah. Tetapi Tuhan tidak hanya berfokus kepada yang namanya janji berkatnya, janji penyertaannya saja, tetapi Tuhan juga membawa kehidupan umatnya untuk diproses semakin hari mengenal Tuhan dengan benar, sehingga di dalam segala sesuatu yang terjadi kita belajar untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika tadi kita belajar yang namanya diproses dalam pimpinan Tuhan, sama seperti umat Israel yang diproses ketika ingin masuk ke tanah perjanjian. Ketika keluar dari Mesir, sebenarnya waktu yang mereka tempuh untuk mencapai tanah perjanjian sebentar saja. Tetapi perjalanan yang mereka harus jalani ternyata harus dilewati selama 40 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat. Karena tadi umat Israel hidup di dalam ketidaksungguh-sungguhan mereka meyakini dan hidup kepada ketetapan Tuhan. Meskipun kita tahu bagaimana Tuhan sudah memberikan aturan kepada mereka ketika melalui 2 loh batu atau yang kita kenal sebagai 10 perintah Tuhan, yang itu menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh umat Israel. Tetapi kenyataannya mereka tegar tengkuk. Mereka melihat segala pimpinan penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Tapi mereka juga meragukan apakah Tuhan ada? Kenapa Tuhan mengizinkan yang namanya mara bahaya terjadi? Kenapa Tuhan izinkan kita kehausan? Mendingan kita hidup di Mesir saja, hidup dengan makan daging dan segala macam. Kemudian Tuhan beri yang namanya burung puyuh, beri yang namanya air untuk mereka minum. Tetapi mereka masih saja menggerutu dengan persoalan-persoalan yang ada. Makanya kalau kita lihat di ayat yang kedua tadi dikatakan, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan." Jadi kita mau belajar dari ayat ini bahwa di dalam segala yang kita alami, semuanya itu adalah seizin dan sekehendak dari Tuhan. Puji Tuhan kalau kita mengalami hal yang baik. Tetapi kalau kita mengalami yang secara manusia, Tuhan ini terlalu sulit bagi saya, Tuhan ini berat sekali, ini menjadi sebuah tantangan bagi saya. Ingatlah, semuanya itu atas seizin dan sekehendak dari Tuhan, supaya kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, belajar untuk mengenal Tuhan dan berharap kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Makanya di ayat yang kedua tadi dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu dan membawa kepada pengertian bahwa apakah kita sungguh-sungguh taat kepada ketetapan Tuhan.
Karena apa? Ketika kita hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan, Tuhan mau bawa kita semakin hari semakin hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Di dalam segala keadaan kita belajar untuk selalu, ya Tuhan, ini hidupku. Entah Engkau izinkan hal yang baik, entah Engkau izinkan hal yang tidak baik pun, saya tetap percaya bahwa janji-Mu luar biasa di dalam kehidupan saya. Sama seperti Ayub di dalam kehidupannya, ketika dia mengalami hal yang buruk, istrinya bilang, "Sudah, kutuki saja tuanmu, tinggalkan saja dia." Tapi Ayub berkata dengan tegas, "Apakah aku ini hanya ingin menerima apa yang baik daripada Tuhan dan yang buruk tidak?" Nah, ini juga harusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk menurut manusia, kita tetap mau belajar bersyukur pada Tuhan? Kita tetap mau belajar, ya Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Kerjakanlah apa yang baik menurut Engkau, sehingga kita belajar untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi proses di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau belajar di dalam segala keadaan tetap untuk, ya Tuhan, saya mau belajar taat atas perintah-Mu. Karena tadi ketika kita diproses di dalam pimpinan Tuhan, bukan diuji dari berapa berkat yang kita peroleh, tetapi semuanya diuji dan dinilai dari seberapa kita mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan seperti yang di dalam Roma ayat yang ke-8, pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya Tuhan punya rancangan yang baik di dalam kehidupan kita, meskipun terkadang ada hal-hal yang buruk secara manusia kita harus alami, tetapi rancangannya itu akan membawa kita untuk semakin hari semakin hidup mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin hidup mau dipimpin dalam pimpinan Tuhan. Nah, apakah itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu menjadi perlindungan kita, ayo di dalam setiap proses-proses yang kita alami, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap hidup di dalam ketetapannya. Jangan sampai cuma gara-gara masalah yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan, kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia, karena ayat yang tadi dikatakan, untuk mengerti apakah kita berpegang kepada perintahnya atau tidak, menjadi bagian kunci bagi kita. Hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi goal akhir kita. Masalah bukan menjadi alasan untuk kita tinggalkan Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, tetapi jadikan masalah untuk semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita percaya bahwa akhirnya Tuhan akan kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.